Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib yang saya hormati, rekan-rekan di lapangan yang sekarang sudah bergabung, yang selamat pula para kader dan para SD MPK 21. Ada beberapa informasi yang hari ini harus kita pastikan, walaupun ada beberapa mungkin informasi usulan, karena pada hari ini juga di jam 1 nanti jam 13 akan ada virtual meeting bersama provinsi untuk kepastian tentang pelaksanaan teknik pelaksanaan launching atau pendataan perdana di hari Kamis tanggal 1. Sebelumnya saya ingin tahu nih dari sebelah barat pemulihan hadir kan? Ada nggak yang mewakili? UPT pemulihan. Lalu atau angkat tangan pemulihan ada ya? Ada apa? Ya siap. Pemulihan Tanjung Sari. Tanjung Sari ada. Tanjung Sari atau Rancakalong. Ya. Kemudian Jatinunggal. Jatinunggal ada Pak. Hadir. Hadir Jatinunggal. Ya. Satu lagi Aceh. Hadir. Aceh ada Pak. atau Jatinunggal Pak Haji. Ya. Aceh atau Cimalaka? Hadir. Cimalaka, Cimuja hadir. Manajer data ada ya? Atau UPT Cimalaka? Cimalaka. Hadir. PT Pokja. Belum. Mohon untuk segera bergabung. Cimalaka, Cimuja hadir. Supervisor atau manajer data nih, Cimuja? Ada Cimalaka atau Pasir, kemudian Diambuka atau Tanjung Kerta. Tanjung Kerta ya? UPT Tanjung Kerta ada? UPTD Tanjung Kerta. Nah, ya orang tempat Mekar. hadir supervisor. Sumedang hadir. Supervisor. Mohon yang dipanggil. Dia di suara. Meyakinkan. Tolong di Sarua, saya rasa sudah muncul ya di Sarua ada ya? Ditutup. Atau salah satu dari saksi salam ada ya? Ada nggak? Di Sarua. Tolong duduk di ganti ya. Tolong ya. Halo. Tolong ya. Tinggal. Saya rasa Ibu kader kalau sekarang materinya ini sepertinya adalah kebijakan
yang menyangkut tentang pelaksanaan nanti di tanggal 1. Jadi ibu-ibu kader bisa meninggalkan acara ini, ya. Nanti diganti dengan ibu UPT dan manajer data yang kami perlukan. Bisa Di-share. Oke, kita mulai. Iya, rekan-rekan semua yang di lapangan, bahwa pelaksanaan launching PK21 tanggal 1 April 2021 itu nanti akan dilaksanakan secara virtual. Tapi yang ikut virtual dengan provinsi memang tidak secara keseluruhan. Di Sumedang itu yang wajib gitu untuk ikut ke provinsi itu Pak Bupati atau yang mewakili, kemudian 4 camat dan 4 kepala desa. Nah, yang saya panggil tadi itu adalah hasil kesepakatan dengan para UPT bahwa nanti tanggal 1 ikut virtual, ikut pendataan secara virtual. Ya. Jadi yang lainnya tetap melakukan pendataan, ya, tapi cukup didokumentasikan dengan foto, sehingga nanti pelaporannya itu cukup mengupload foto. Nah, tapi kalau yang ikut virtual itu selain nanti ikut virtual juga memang foto sebagai bahan laporan itu diperlukan. Jadi nanti di foto itu tercantum wilayah tempat, ya, tempat atau posisi di mana foto itu diambil, kemudian tanggal dan waktu, di mana pengambilannya harus sesuai dengan pelaksanaan virtual yang dilaksanakan oleh Pak Bupati, kemudian 4 camat dan kemarin juga bisa sih, cuman yang mana aja gitu. Namun sebelumnya saya gambarkan berdasarkan hasil rekapitulasi laporan rekan-rekan di lapangan bahwa untuk master wilayah itu tanggal 29 itu harus sudah berakhir, artinya sudah dipastikan bahwa jumlah RW, jumlah RT dan jumlah KK yang menjadi sasaran pendataan itu harus sudah teruji. Nah, mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Apabila nanti ada perubahan di perjalanan, maka itu harus dikonsultasikan. Karena nanti akan merubah semua struktur yang ada di aplikasi. Oleh karena itu, rekan-rekan, hari ini tanggal 29 pastikan, di slide selanjutnya. Nah, pastikan yang sebelumnya. Nah, pastikan jumlah yang dilaporkan ini sesuai dengan data yang ada di aplikasi, ya. Jadi jumlah desanya yang capi berapa, yang papi berapa itu tolong dipastikan. Kemudian jumlah kakaknya nanti itu harus tersebar di setiap RT, ya. Dan jumlah RW yang ada juga harus terkunci. Kemudian jumlah RT yang ada juga harus sudah bisa dipastikan. Saya kira untuk kader, jumlah kader itu sudah dipastikan sesuai dengan kemarin hasil orientasi yang SPD-nya ini belum masuk 2 UPT lagi, kami menunggu, ya, untuk segera nanti dikirim ke provinsi. Selanjutnya, nah ini adalah distribusi
mengisi formulir F1PK21S ya. Berdasarkan data dari lapangan bahwa jumlah yang hamil dan ibu balita itu 19.121. Sementara di drop formulir itu 24.600. Maka di setiap kecamatan berdasarkan jumlah desa yang menggunakan formulir itu ada lebihnya. Jadi silakan dimanfaatkan. Dan beberapa kecamatan sudah mengambil, ada beberapa kecamatan lagi yang masih di kami ya di bidang KS. Nah ini rekan-rekan nanti di lapangan ini jangan salah. Jadi jumlah yang kami kirim itu berdasarkan jumlah wilayah atau jumlah kakak yang mempunyai balita dan hamil di desa-desa yang pendataannya menggunakan formulir. Nah, yang menggunakan Android atau sistem Android itu formatnya sudah ada di dalam, jadi tidak lagi menggunakan formulir. Jadi beberapa menanyakan karena ini kurang katanya, karena hasil pendataan di Pulau Balita sekian, Pulau Biannya sekian. Nah, ternyata memang kalau di kelompokkan ke desa yang formulir, sebetulnya formulir itu berlebih gitu, hampir 5.000-an lah ya, 5.000-an. Jadi 5.000-an untuk sebagai cadangan karena memang di dalamnya ada yang kurang hitung atau kosong. Dilanjut. Nah, ini nanti pelaksanaan launching yang wajibnya di kita itu Pak Bupati, kemudian 26 camat dan 277 kepala desa. Tapi yang langsung mengikuti virtual meeting dengan provinsi adalah, nah kebetulan Pak Bupati berhalangan, maka nanti Pak Wakil Bupati yang akan ikut virtual di hari Kamis tanggal 1. Kemudian Pak Camat, ini ada 4 ya berdasarkan kemarin kesepakatan dan di lapangan mungkin sudah dihubungi oleh Pak Sekis. Itu yang pertama Tanjung Sari, ya, Camat Tanjung Sari. Yang kedua Camat Pemulihan, yang ketiga Camat Aceh, yang keempat Camat Jatinunggal. Nah ini mohon dipersiapkan nanti kadernya untuk pelaksanaan pendataan. Kemudian ibu dan bapak UPTD itu mendampingi nanti dalam pelaksanaannya. Nah mengenai tekniknya bagaimana, kepastiannya mungkin nanti di grup akan kita bahas karena kami menunggu nanti jam 1 itu akan ada virtual dengan virtual meeting dengan provinsi. Nah, sekarang pastikan kader yang akan mendata di pelaksanaan pendataan secara virtual, secara langsung bersama-sama dengan provinsi. Kemudian kepala desa, yang pertama Desa Jambu, yang kedua yaitu Combyang, ya, yang kedua Cipitung, Jati Gede, yang ketiga atau apa saya lupa Tanjung Kerta, ya. Kemudian Desa Cisala itu Cisarua. Nah, ini mohon nanti koreksi kalau ada kesalahan ya dalam mencantumkan nama desanya. Nah sementara waktu yang kemarin diinformasikan itu jam 9 sampai jam 10. Kemudian tempat lagi di tempat kerja. Nah, sekarang Pak Camat rata-rata itu kerjanya di luar wilayah domisili seperti Jatinunggal, itu alamat rumahnya kan di Cisarua, tapi tetap pelaksanaan nanti pendataan di kantor kecamatan, ya, dibayarkan di kantor kecamatan. Dan nanti pada pelaksanaannya misalnya pendataan belum selesai, ya, dengan waktu yang disediakan itu tidak masalah.
kemudian bisa dilanjutkan setelah pelaksanaan virtual. Kemudian kader yang mendata maka badai mangkal tetapi kader setempat, tapi kami sarankan contoh misalnya Jatimunggal, ya. Jatimunggal baiknya didata oleh kader Jatimunggal. Kemudian nanti karena pelaksanaan pendataannya itu dalam formulir, tidak menggunakan aplikasi, ya, maka nanti mudah saja gitu. Setelah selesai pendataan itu datanya bisa dikirim ke wilayah di mana Pak Camat domisili, gitu ya. Kalau misalnya untuk Jatimunggal, sekiranya mungkin nanti hubungannya dengan UPT Sumedang Utara untuk wilayah atau kecamatan Cisarua. Dan itu saya kira akan mudah ketimbang nanti kadernya harus dipindah atau didatakan ke wilayah domisili Pak Camat. Inginnya diskusi hari ini. Firmannya, atau ada pertanyaan silakan dari rekan-rekan yang di lapangan yang khususnya nih yang Pak Kecamatan dan Pak Desa atau yang lainnya. Barangkali ada yang masih belum dipahami. Silakan, Pak. Halo. Baiklah, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita nanti informasi lanjutan akan segera meluncur di sore ini setelah kami dapatkan kepastian dari provinsi untuk kita laksanakan di tanggal 1. Yang terakhir sekali, mohon kepada rekan-rekan manajer data untuk semua kecamatan hari ini ditunggu data progres pembuatan username untuk kader. Itu sudah berapa persen di setiap wilayahnya. Itu bisa masuk di grup PPDKI. Jadi nanti username yang dibuat sudah semuanya atau belum, atau berapa persen. Kemudian sudah diuji coba masuk paling tidak login. Kalau terkendala silakan dilaporkan dan kita komunikasi dengan provinsi kalau memang belum bisa ditanggulangi. Jadi hari ini sampai sore kami tunggu informasi pembuatan username di setiap wilayah. Artinya nanti supervisor bisa menginformasikan ke manajer data dan manajer data bisa melaporkan itu ke setiap kecamatan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada yang kurang mungkin nanti bisa ditanyakan melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian headset naon pakai headset. Ada malu kan. Baik, rekan-rekan sekalian, manajer data, manajer pengelola, supervisor dan kader data, demikian beberapa perkembangan tahapan PK 2021 yang sampai dengan hari ini sedang dan telah dilaksanakan di lapangan. Beberapa poin yang sangat penting tentunya di tanggal 1 itu nanti kita akan melaksanakan launching pendataan perdana untuk pimpinan wilayah dan sudah
menetapkan beberapa wilayah baik terhadap camat maupun kepala desa untuk bisa dipersiapkan maksimal. Kita akan mulai dengan Pak Bupati, dengan provinsi dan juga tentunya dengan Pak Gubernur dan kami. Untuk selanjutnya mungkin karena memang poin pentingnya berkaitan dengan pelaksanaan PK 2021 dan juga berkaitan dengan formulir berkaitan dengan stunting sudah kita laksanakan. Mungkin untuk kegiatan hari ini kita bisa akhiri pada kesempatan ini dan bersama Dinas Pemilihan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang bersama Ibu Kadis, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini sekali berkurang. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.